teman-teman semua, perkenalkan nama saya Faika Atara Madani. Saya sekolah di SD Negeri 9 Kota Jambi. Saya kelas 4D dan saya akan membawakan cerita rakyat Jambi yang berjudul Putih Kesumba. Kisah pada masa lampau di Jambi. Hiduplah sepasang suami istri yang belum dikaruniai seorang anak. Perkawinan mereka yang telah berlangsung cukup lama belum juga mendapat tanda-tanda akan hadirnya seorang anak. Meski demikian, pasangan suami istri itu tak putus asa. Mereka terus berupaya dan berdoa. Suatu malam, pasangan suami istri itu mengalami mimpi yang sama. Mereka bermimpi didatangi seorang kakek yang tak mereka kenal. Bila kalian ingin memiliki anak, carilah rebung yang dililit ular sawah, kata si kakek. Masaklah rebung itu dan makanlah. Niscaya apa yang kalian dambakan akan segera terwujud, tambahnya lagi. Setelah berkata demikian, si kakek itu pun pergi. Esokan harinya, pasangan suami istri itu saling menceritakan mimpinya masing-masing. Mereka merasa aneh, mengapa bisa mengalami mimpi yang sama. Mereka pikir pastilah ini pertanda baik. Mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk si kakek. Ketika hari mulai terang, berangkatlah mereka menuju ke pinggir hutan yang banyak ditumbuhi pohon bambu. Rebung merupakan tunas bambu yang masih muda dan biasa dijadikan sayur sebagai pelengkap akan nasi. Sampai mereka segera mengamati satu persatu rebung yang ada sambil berjalan menunduk. Mereka terus mencari rebung yang dililit ular sawah. Berapa lama kemudian, pasangan suami istri itu menemukan seekor ular sawah yang sedang melilitkan tubuhnya pada serumpun rebung. Hati mereka melonjak kegirangan karena menemukan apa yang mereka cari. Kita bicara saja pada ular sawah ini, apa tujuan kita ke sini? Kata sang suami pada istrinya. Sang istri pun mengangguk setuju. Ini segera menceritakan mimpinya kepada ular sawah. Tak disangka, ular sawah itu ternyata bisa bicara layaknya seorang manusia. Kau membutuhkan rebung itu, ambillah, kata ular sawah. Tapi aku ingin membuat perjanjian terlebih dahulu denganmu, tambah si ular sawah sambil mulai merenggangkan lilitannya pada rebung. Dan apa yang kau maksud? Tanya sang suami penasaran. Ular sawah itu mulai merayap mendekatinya. Aku ingin kau berjanji untuk menyerahkan anakmu padaku jika ia perempuan. Jika anakmu laki-laki, maka kau berhak memilikinya, kata ular sawah itu sambil mengangkat kepalanya menatap sang suami. Suami istri itu terkejut mendengar apa yang dikatakan ular sawah. Mereka tak menyangka ular sawah itu mengajukan syarat yang sungguh berat. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya sang suami menyetujui kesepakatan yang diajukan ular sawah. Baiklah, kami akan menyerahkan anak kami padamu jika ia perempuan, kata sang suami pelan. Kami akan menyerahkannya ketika ia berumur 7 tahun, tambahnya sambil menatap ular sawah. Meski terasa sangat berat, keinginan mereka memiliki anak yang begitu kuat membuatnya memutuskan untuk setuju. Sang istri pun tak punya pilihan. Ia sependapat dengan suaminya. Pulanglah sepasang suami istri itu membawa rebung seperti yang dimaksud si kakek. Begitu tiba di rumah sang istri, langsung memasaknya dan menyantapnya bersama sang suami. Waktu terus berjalan, hari berlalu. Pada suatu pagi, sang istri merasakan ada perubahan pada dirinya. Ia mulai mengandung. Terasa tibalah saatnya sang istri melahirkan jabang bayi. Kegembiraan mereka akan hadir. Anak yang ditunggu mendatangkan kebahagiaan dan kesedihan sekaligus. Mereka gembira karena harapan untuk memiliki seorang anak telah terwujud. Namun demikian, pasangan suami istri itu juga merasakan kesedihan manakala mengetahui anak mereka perempuan. Mereka teringat akan kesepakatan yang telah dibuat dengan ular sawah tempo hari. Bayi perempuan itu diberi nama Putih Kesumba. Ia tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang lucu dan menggemaskan. Ayah dan ibunya semakin resah
karena kini Putih Kusumba telah berumur 7 tahun. Tibalah saatnya anak itu diserahkan kepada ular sawah. Karena tak sanggup memenuhi janjinya, sepasang suami istri itu bermaksud mengingkarinya. Mereka mengurung Putih Kusumba di dalam rumah dan tak pernah ditinggalkan seorang diri. Mereka takut sekali jika ular sawah datang dan membawa pergi Putih yang sangat mereka cintai. Pada suatu ketika, sang suami hendak pergi berlayar meninggalkan pulau tempat tinggal mereka. Sebelum berangkat, sang suami berpesan pada istrinya agar tak membawa Putih Kusumba keluar rumah walau sekejap. Jagalah Putih baik-baik, jangan sampai ular sawah itu punya kesempatan untuk mengambilnya, kata sang suami dengan nada khawatir. Sang suami sebenarnya enggan meninggalkan istri dan anaknya sendirian. Namun apa daya, ia harus mencari nafkah. Beberapa hari setelah kepergian suaminya, sang istri membawa Putih Kusumba mandi ke sungai. Sang istri lupa akan pesan suaminya. Ketika keduanya tengah asyik bermain air sungai, tiba-tiba datang ular sawah dan mengangkat Putih Kusumba. "Tolong Bu, tolong!" teriak Putih Kusumba panik. Sang ibu tak kalah paniknya. Ia segera menjerit-jerit minta tolong. Namun sayang tak ada seorang pun di dekat mereka. Ular sawah itu membawa Putih Kusumba pergi dengan cepat. Ular sawah membawa Putih Kusumba ke sebuah tebing yang menjorok ke laut. Putih Kusumba tak dapat berbuat apa-apa. Gadis kecil itu hanya duduk menangis sambil melihat perahu-perahu nelayan yang lalu lalang di bawah tebing. Ingin sekali ia berteriak minta tolong, namun bayangan dimakan ular sawah membuatnya mengurungkan niatnya. Ia hanya bisa berharap ayahnya lewat di situ dan menolongnya. Sehari-hari Putih makan buah-buahan yang dibawakan ular sawah untuknya. Suatu hari ular sawah datang menghampiri Putih Kusumba dan bertanya, "Terapakah hatimu gadis kecil?" Tanyanya satu kali. "Sebesar jeruk," jawab Putih Kusumba sambil menahan nangis. Beberapa hari kemudian ular sawah datang lagi dan bertanya padanya, "Sebesar apa hatimu sekarang gadis kecil?" Tanyanya sambil membawakan Putih Kusumba buah-buahan. "Sebesar mangga," jawab Putih Kusumba. Ia berharap ular sawah itu segera pergi meninggalkannya. Ia sungguh ketakutan berdekatan dengan ular itu. Setiap hari Putih Kusumba senantiasa memandang ke bawah tebing. Ia berharap ayahnya lewat di situ. Suatu hari ketika tengah melamun, Putih Kusumba dikejutkan oleh suara ular sawah yang tiba-tiba sudah berada di sampingnya. "Gadis kecil, sudah sebesar apa hatimu sekarang?" tanya ular sawah dengan suara keras. Putih Kusumba kembali menangis ketakutan. "Sebesar kelapa," jawabnya di tengah isak tangisnya. Ular sawah gembira sekali mendengar jawaban Putih Kusumba. Sudah saatnya berpesta nanti malam," pikirnya senang. Ular sawah berniat mengundang ke-10 ekor ular temannya untuk beramai-ramai menyantap Putih Kusumba. Melihat ular sawah yang menyeringai ke arahnya, Putih Kusumba menangis semakin keras. Ia tahu kalau tak lama lagi dirinya akan disantap ular sawah. Hari mulai senja ketika Putih Kusumba melihat sebuah perahu yang berada tak jauh dari tebing. Ia mengamati sosok laki-laki di atasnya. Dengan seksama, ia merasa mengenali sosok yang tengah mendayung di atas perahu itu. Dugaannya benar, ayahnya itu yang tengah melaju di atas perahu itu. Kusumba berteriak sekeras-kerasnya, "Ayah, ayah, tolong Putih!" Teriaknya berkali-kali. Sang ayah terkejut mendengar suara anaknya berteriak minta tolong. Setelah memperhatikan keadaan sekeliling, sang ayah akhirnya menemukan tempat anaknya berada. Ia melihat Putih Kusumba tengah melambai-lambaikan tangannya dari atas tebing sambil berteriak. Sang ayah terkesiap. Ia memastikan bahwa anaknya itu tengah disandera ular sawah. Tak mau membuang waktu, ia langsung mendayung ke bawah tebing hendak menjemput anaknya. "Cepatlah kau ke sini, Nak," teriak sang ayah. "Ayah akan menangkapmu," tambahnya dengan suara tergesa.
Meski takut, Putih Kusumba menuruti perintah ayahnya. Ia segera melompat dari atas tebing yang rupanya tak terlalu tinggi itu. Sekejap kemudian, ia merasakan tubuhnya telah sampai dalam gendongan ayahnya. Ular sawah yang baru datang bersama ke-10 teman-temannya sangat terkejut melihat Putih Kusumba tak ada di tempatnya. Setelah mencari-cari, matanya menangkap sebuah perahu nelayan berisi seorang laki-laki dan seorang anak kecil di kejauhan. Santapanku lepas, teriaknya marah. Ia tahu bahwa anak kecil dalam perahu itu adalah Putih Kusumba yang telah dibawa pergi ayahnya. Ke-10 teman ular sawah marah besar. Mereka merasa ditipu. Bayangan lezatnya menyantap daging manusia mereka membuat semakin murka. Entah siapa yang memulai. Ke-10 ekor ular yang tengah kelaparan itu akhirnya menyerang si ular sawah. Mereka mengayak tubuhnya dan menyantap dagingnya bersama-sama. Kini Putih Kusumba telah kembali ke rumah dengan selamat. Sejak matinya si ular sawah, Putih Kusumba hidup tenang bersama ayah ibunya. Ketakutan akan kejaran si ular sawah telah sirna selamanya. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Putih Kusumba adalah jangan berjanji kalau kamu tidak bisa menepati. Saat berhadapan dengan masalah, jangan panik. Bertindaklah dengan tenang dan berpikir untuk mencari solusi yang terbaik. Demikianlah cerita Putih Kusumba. Terima kasih. Bye-bye.